Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad al-bashir wan nadhir alladzi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bi abwabus syarr wa ala alihi al-arham wa ashabihi al-akhyar. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kitab Al-Hikam pada bagian Muqaddimah, beliau mengatakan, Alhamdulillahil haqqal hamd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya setiap pujian yang diberikan kepada makhluk itu adalah kiasan. Zat yang maha dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang diberikan Allah pada makhluknya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan hadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau, mendapatkan syafaat yaumil qismah dan mendapatkan kemuliaan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari tangan dia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para perindu kemuliaan yang dirahmati Allah. Kita semua tahu bahwa kelahiran baginda Rasul itu disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada saat itu Raja Abraha bersama bala tentaranya menyerang kota Mekah untuk merobohkan Ka'bah. Namun kita semua tahu Allah menjelaskan pada surah Al-Fil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arsalna 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi dijelaskan pada surah itu mereka itu seperti daun yang dimakan ulat. Namun ada ulama yang berpendapat yaitu Syekh Muhammad Abdu pada tafsir Al-Mannan, beliau mengatakan bukan debu atau kerikil yang dilontarkan atau yang ditembakkan kepada tentara Abraha tetapi debu itu mengandung wabah penyakit cacar air. Jadi tentara Abraha meninggal secara mengenaskan, yaitu terkena penyakit cacar air. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pemerintahan baginda Rasul kurang lebih selama 10 tahun, penanggalan Masehi belum dimulai. Begitupun setelah baginda wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun, itu pun belum dimulai. Baru ketika pemerintahan khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, pada kurun 3 tahun pemerintahannya, barulah ide ini dicetuskan. Pada musyawarah saat itu, Khalifah Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk memulai di manakah penanggalan tahun Hijriah ini akan dimulai. Ada satu pendapat yang mengatakan, bagaimana jika memulai tahun Hijriah ini ketika baginda Rasulullah dilahirkan. Namun para sahabat menolak karena 40 tahun setelah baginda Nabi dilahirkan, perubahan belum terjadi di kota Mekah. Artinya kezaliman dan kemusyrikan masih merajalela di sana. Pendapat yang kedua mengatakan, bagaimana jika kita memulai tahun Hijriah ini ketika wahyu yang pertama Iqra diturunkan. Begitupun sebagian sahabat berpendapat kurang setuju karena 13 tahun setelah Al-Quran diturunkan, perubahan pun belum terjadi. Ini adalah bukti bila Al-Quran tidak diamalkan, maka Al-Quran tersebut tidak bermanfaat untuk kita. Dan pendapat yang ketiga, sahabat berpendapat, bagaimana jika tahun Hijriah itu dimulai ketika baginda Rasulullah SAW wafat. Namun pendapat yang ketiga ini sangat kontras karena banyak sebagian sahabat yang tidak setuju. Dengan begitu, bagaimana mungkin kita memperingati tahun baru Hijriah sekaligus memperingati hari wafatnya baginda Rasulullah SAW?
Dan baru pada pendapat yang ketiga, menurut kaul dikatakan bahwa pendapat ini disampaikan oleh Sayyidina Ali. Ada juga sebagian kaul yang berpendapat bahwa pendapat ini langsung dari Sayyidina Umar, yaitu yang mengatakan bagaimana jika tahun hijrah ini kita akan mulai ketika baginda Nabi hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu alasan Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan tahun baru Hijriah yaitu ketika baginda Rasul hijrah. Beliau berpendapat al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu adalah pemisah atau pembeda antara hak dan yang batil. Dan di bulan Muharram ini termasuk bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah seperti firman-Nya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, 1 diantaranya adalah bulan Muharram. 3 bulan yang lain adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Di bulan Muharram banyak kejadian yang sangat spesial yang dialami oleh nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Di antaranya yang bisa kita hadirkan di sini adalah diampuninya dosa Nabi Adam oleh Allah ketika diturunkan ke bumi karena memakan buah khuldi. Nabi Adam terus beristighfar pada Allah dengan ungkapan istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun lebih dan baru ketika di bulan Muharram hari ke-10 Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Begitupun yang paling fenomenal yang kita tahu di bulan Muharram ini adalah ditenggelamkannya Raja Fir'aun oleh Allah ketika mengejar rombongan Nabi Musa alaihissalam. Para perindu kemuliaan yang dirahmati Allah, selain 2 kisah tersebut, ada pula kisah tentang Nabi Yunus yang diselamatkan Allah dari perut ikan Nun. Itu terjadi pada hari ke-10 di bulan Muharram. Begitu pula berlabuhnya bahtera Nabi Nuh di Bukit Zuhdi, itu pun terjadi pada hari ke-10 di bulan Muharram. Nabi SAW bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Yang paling utama berpuasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Sehingga kita mengenal dengan puasa hari Tasu'a dan berpuasa di hari Asyura. Dan lebih utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kita dapat ambil dari bulan Muharram begitu banyak. Berdasarkan dari kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi yang diceritakan Allah pada firman-Nya di dalam Al-Quran, bahwa Muharram adalah benar-benar salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bahkan pada bulan ini pun pada zaman jahiliyah diharamkan untuk berperang. Mari jadikan momentum Muharram ini untuk hijrah. Baik itu hijrah pikiran untuk selalu positive thinking, hijrah hati agar jangan selalu beriri dengki, dan hijrah perbuatan untuk selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Al-muhajirin man hajara ala ma nahallahu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri sendiri dan bagi para pendengar dan pemirsa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi